Tuhan, perkenalkan nama saya Trivena Aprilia Langga. Saya mahasiswi STT Rumah Umat Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Nah, saat ini saya akan memaparkan video pembelajaran dari mata kuliah Spiritualitas 2 dengan judul materi Hamba Tuhan dan Excellent. Untuk memahami konsep hamba Tuhan yang excellent, kita harus mengerti apa makna dari kata excellent. Nah, kata excellent itu kita harus mengerti dengan baik. Excellent berarti memiliki mutu yang baik, unggul dan lebih dari yang lain. Pemahaman ini perlu dimiliki untuk memenuhi standar excellent yang ada pada dunia profesional. Selain itu, excellent menjadi tuntutan demi survive. Pelayanan prima menurut dunia sekuler. Nah, menurut Barata, pelayanan prima memiliki 6 unsur pokok dalamnya, yaitu ability, attitude, appearance, attention, action, dan accountability. Nah, dalam hal ini, Job Tony juga menyampaikan ada 4 unsur dari pelayanan prima, yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan juga kenyamanan. Dalam dunia sekuler, pelayanan prima sudah dipahami, dipraktekkan, dan dikembangkan. Prinsip ini tidak bisa ditawar di dunia sekuler. Apakah hal sama dengan hal rohani? Apakah sama konsep pelayanan excellent di dunia sekuler dan rohani? Nah, yang menjadi pertanyaannya juga yaitu mengapa kita harus melayani secara excellent? Nah, yang pertama, pelayanan excellent merupakan hal yang diteladani dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan dunia, dalam Kejadian 1 ayat 31 itu dikatakan Allah melihat apa yang diciptakannya sungguh amat baik. Ini menunjukkan Tuhan memiliki klasifikasi standar yang Tuhan berikan bagi dirinya dan bukan untuk orang lain. Yang kedua, penyelamatan yang excellent. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, pelayanan Yesus selesai dalam arti sempurna dan setiap bagian telah dikerjakan dengan lengkap. Walaupun tugas penyelamatan sulit, namun Yesus menyelesaikannya dengan sempurna dan memberi contoh bagi kita untuk melakukan pelayanan sampai tuntas. Yang ketiga, pelayanan Yesus itu excellent. Dalam Matius 14 ayat 16, Yesus memberi orang banyak makan setelah Yesus melayani mereka dengan khotbahnya. Walaupun Yesus sudah berkhotbah, mengajar, dan memberi makanan rohani yang menjadikan dia lebih lapar dan lelah sebenarnya daripada orang banyak, namun dia tetap memberi makan bagi mereka, menunjukkan Yesus prima dalam pelayanannya. Dia memberikan yang terbaik. Dia tidak hanya berpikir untuk makanan para orang-orang saat itu secara rohani saja, tetapi dia memperhatikan makanan secara jasmani dari orang-orang pada saat itu. Kemudian 4, pengajarannya excellent. Matius 15 ayat 17 sampai 14. Ajaran Yesus sangat excellent yang mengajarkan hal yang terbalik dengan apa yang dipromosikan dunia. Selain alasan di atas, banyak tokoh Alkitab yang dapat kita pelajari dari mereka untuk pelayanan yang excellent. Seperti yang pertama, Habel. Itu dia memberikan korban yang lebih baik daripada Kain, menunjukkan ekselensi dalam pelayanannya. Selain itu, Habel mempersiapkan korbannya yang membuat dia bisa dikatakan memberikan pelayanan yang prima, di mana dia mempersiapkan korban persembahan yang paling terbaik. Yang kedua, dalam pembuatan bait suci, Daud membuat bait suci yang dalam pemahamannya dia harus membuat bait suci sebagai bangunan yang paling megah. Pada zaman Daud, perjanjian dalam bentuk tenda dan contoh sebelumnya tabernakel berbentuk tenda, tetapi Daud tidak mengikuti contoh tersebut, malahan dia melakukan yang lebih baik dari zaman Musa. Dia membuat tabut Allah yang lebih hebat. Dia menunjukkan bahwa Daud membuat inovasi sehingga rumah Allah menjadi bangunan yang baik dan juga megah pada saat itu. Yang ketiga, Maria mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal, yang walaupun banyak orang protes dengannya, namun Yesus mendukung tindakan Maria. Pada saat itu murid-murid berkata bahwa buat apa engkau membuang-buang uangmu hanya untuk membeli minyak yang mahal itu? Tetapi Maria datang, artinya bahwa dia memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian 4, Paulus bekerja lebih keras dari murid lain karena pelayanannya kepada orang yang terbiasa dengan filsafat, okultisme, dan hal-hal yang tidak ada sangkut paut dengan Yesus, yang menjadikan hal tersebut sebagai tantangan yang sulit. Namun Rasul Paulus mau melakukan pelayanan tersebut, dan pemberian diri Paulus dilakukan saat dia memiliki keterbatasan fisik. Kita tahu bersama bahwa Paulus itu memiliki sakit, penyakit, atau bisa dikatakan keterbatasan fisik, namun dia menunjukkan ekselensinya dalam pelayanannya. Nah, dalam konsep Alkitab, pelayanan prima adalah untuk memuaskan hati Tuhan dan untuk memberkati sesama, berbeda dengan konsep sekuler yang memfokuskan untuk kepuasan manusia belaka. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara menjadi pelayan yang excellent.
harus memiliki tujuan hidup yang jelas dan berorientasi kepada tujuan Tuhan. Harus jelas agar semua sumber daya tidak diberikan ke tempat yang salah. Harus benar agar semuanya diberikan hanya untuk kemuliaan Kristus. Bergaul karib dengan Tuhan. Nah, Daud menjadi seorang yang hebat, kaya, berinovasi, dan bahkan menjadi penulis kitab yang berhikmat karena Daud memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan. Suka belajar dan mengembangkan diri. Pertumbuhan hanya akan didapatkan dari belajar dan mengembangkan diri secara formal dan non-formal. Mengelola waktu secara baik dan disiplin. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang setiap harinya diambil sedikit demi sedikit. Jadi mari berlatihlah melakukan tanggung jawab dengan baik sampai selesai. Menjaga kesehatan fisik. Ada sesuatu yang harus diterima dalam fisik, namun ada juga masalah fisik yang menghalangi akibat kesalahan kita dalam menjaganya. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, serahkan pada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, tanggung jawab. Menjaga kesehatan emosional, bersyukur dan berpikir positif, dan memiliki penguasaan diri yang baik. Orang yang sabar lebih daripada pahlawan. Nah, juga dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah juga dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian, pelayanan prima harus dilakukan di dalam gereja dan ranah pelayanan lain dengan dasar kita mengasihi Tuhan. Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk dilihat manusia, melainkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.